Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan usaha, energi, dan gaya. Nantinya ditambah dengan gaya. Anak-anak sekalian, untuk siswa hotel dan siswa pariwisata, kita akan belajar bersama. Yang pertama kita lihat di sini ada motor. Ini hanya untuk persepsi kalian. Motor ini ternyata memerlukan bahan bakar bensin untuk dapat bergerak di jalan. Setelah mesin dihidupkan, gaya mesin mendorong sepeda motor bergerak. Selama perpindahan tempat, dikatakan sepeda motor melakukan usaha. Di mana usaha itu terjadi apabila adanya gaya ataupun daya yang dihasilkan dari bensin. Bensin itu adalah energi kimia yang nantinya energi kimia ini akan menghidupkan mesin dan nantinya akan menggerakkan roda. Nah, roda itulah pergeseran antara roda dengan aspal itu yang disebut dengan usaha. Makanya nantinya akan terjadi pergeseran dari satu titik ke titik yang lain. Ini juga sama, ini adalah pegas, busur yang terentang mengandung energi potensial. Ini contoh lain terkait dengan energi dan usaha. Dikatakan di situ ada di sini, energi dan usaha adalah besaran yang belum terukur waktunya. Daya sudah menyertakan kuantitas waktu karena daya adalah energi tiap satuan waktu. Jadi di sini ketika dia melakukan pegas, maka akan ada energi dan usaha di situ. Sedangkan matahari merupakan sumber energi utama karena alam membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Kita lanjutkan. Di sini ada pun tujuan mempelajari usaha dan energi adalah agar siswa seluruhnya dapat membedakan konsep energi, usaha dan daya serta mampu mencari hubungan antara usaha dan perubahan energi sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari khususnya untuk anak-anak hotel dan untuk anak-anak pariwisata. Sekarang kita akan bahas usaha. Apa sih usaha itu? Kalau kita lihat dari gambar ini, yang pertama ada dua orang. Yang pertama anak sudah lebih besar, sedangkan yang di belakangnya adalah anak kecil. Yang satunya dia menarik, yang satunya dia mendorong. Ini adalah sebuah usaha, di mana usaha ini akan bernilai jika benda yang dia tekan atau yang dia tarik itu akan bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Sama dengan yang kedua ini, dia sedang mendorong lemari agar supaya lemari tersebut bergeser ke titik yang lain. Jadi di sini dikatakan usaha akan bernilai bila ada perpindahan benda dari satu titik ke titik yang lain. Jika usaha tersebut tidak menggerakkan sebuah benda, maka usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha yang tidak bernilai. Contohnya kalian mendorong dinding rumah. Nah, kerja atau usaha secara spesifik dapat juga didefinisikan sebagai hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Ini definisi dari usaha. Kemudian energi. Kita akan bahas energi. Energi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi dalam tubuh kita, contohkan saja, dalam tubuh kita itu ketika kita melakukan kerja, tangan kita bergerak, itu ada energi yang harus dikeluarkan. Energi didapat dari suplai makanan yang kita makan, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, dan nantinya akan terjadi proses oksidasi di dalam sel sehingga nanti akan menghasilkan energi atau karbohidrat dari di dalam tubuh kita dan tubuh kita bisa melakukan gerak. Itu energi. Energi di sini dibagi menjadi tiga. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi mekanik. Kita lihat energi potensial yang pertama. Adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Dengan demikian, titik acuan akan menjadi tolak ukur penentu ketinggian suatu benda. Di sini titik potensial itu definisinya tadi. Kalau kita lihat ini energi potensial gravitasi ada dua di situ. Untuk energi potensial, yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Ketika seorang anak menendang bola ke bagian atas, maka itu nantinya bola tersebut akan menuju ke titik nol di paling atas, kemudian dia akan turun kembali. Ini contoh dari energi potensial gravitasi. Kemudian yang kedua adalah energi potensial pegas. Nanti kalau kalian lihat di sini ada alat seperti ini adalah per. Per ini biasa digunakan untuk pena biasanya kalau di sekolah. Pena yang ada cetekannya itu, kemudian ada digunakan untuk motor, untuk mobil, untuk pesawat dan sebagainya. Itu digunakan agar supaya ketika
motor dia terkena lubang atau dinaiki oleh orang, maka ada tekanan dan dia bisa merapat per tersebut sehingga dia tidak merasakan sakit orang tersebut. Jadi ada dua potensial, ada potensial gravitasi, ada potensial pegas. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda. Apa itu? Jadi setiap benda yang bergerak dikatakan memiliki energi kinetik. Jadi kita melihat ada daun yang tersapu oleh angin, itu juga merupakan memiliki energi kinetik. Meski gerak suatu benda dapat dilihat sebagai suatu sikap relatif, namun penentuan kerangka acuan dari gerak harus tetap dilakukan untuk menentukan gerak itu sendiri. Jadi di sini penjelasan sedikit tentang energi kinetik ya. Nah, ini contohnya. Energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi kinetik oleh mobil. Jadi energi kinetik ini merubah energi kimia ya, menjadi energi kinetik oleh mobil. Mobil ini bisa merubah. Jadi nanti ketika kita melihat tadi dikatakan energi kinetik itu setiap ada pergeseran atau perubahan berarti ada energi kinetiknya. Di sini mobil dia dapat menggerakkan roda itu akibat adanya energi kimia berupa minyak, solar, bensin atau pertalite sekarang atau pertamax, itu nanti akan dirubah menjadi gerak yang dapat menggerakkan roda untuk bergesekan dengan aspal. Yang ketiga adalah energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh benda. Jadi seluruh energi yang dimiliki oleh sebuah benda itu disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik sebagai energi total dari suatu benda bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan namun dapat berubah wujud. Ini perlu diketahui. Kata-kata seperti ini, energi mekanik ini tidak dapat dimusnahkan dan dia hanya dapat berubah wujud, itu nantinya kita akan bahas dalam hukum kekekalan energi. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan daya. Tadi kalau kita bahas yang pertama adalah energi, sekarang kita akan bahas daya. Daya adalah kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi suatu bentuk energi lain. Jadi di sini daya itu adalah kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi suatu bentuk energi lain. Contohnya apa? Contohnya di sini. Merubah energi di sini. Kalau kalian memegang tangan kalian, silahkan dilakukan memegang tangan kalian. Kemudian temukan telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan kalian. Kemudian kalian gesek tangan kalian secara terus-menerus kontinu. Maka energi gerak yang kalian lakukan pada telapak tangan tersebut akan merubah tangan tersebut menjadi energi panas. Dimana ketika kalian kedinginan, kalian akan menggosok secara langsung tangan kalian kiri dan kanan kalian, kemudian kalian menempelkan ke pipi kalian, maka pipi kalian akan terasa hangat. Jadi di situ yang melakukan hal tersebut adalah daya yang dia merubah energi gerak pada tangan menjadi energi panas pada telapak tangan tersebut. Nah, di sini semakin besar daya suatu alat, maka semakin besar kemampuan alat itu mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Ini sangat banyak sekali digunakan. Contohnya adalah kincir air yang dia dapat merubah gerak air menjadi energi listrik yang digunakan untuk pengaliran listrik. Kemudian selanjutnya adalah gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Di situ adalah gaya, ada beberapa sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi gaya ini dapat mengubah bentuk benda. Jadi contohnya adalah di sini dapat mengubah bentuk benda di sini ketika ada bekas kaleng cat, kemudian kita kenakan gaya tersebut, maka dia akan berubah bentuknya menjadi penyot dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya ketika kita melakukan menyupir kendaraan, ketika kita geserkan ke arah kanan, maka roda tersebut akan bergeser ke arah kanan. Kemudian yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Di sini ketika motor dia diam, kemudian ada gaya di situ, tarikan oleh rantai yang dapat menyebabkan gerakan pada roda yang berdampak pada gesekan pegas dengan aspal, maka benda tersebut akan bergerak. Itu adalah sifat-sifat gaya. Nah, di sini bisa kita lihat glosarium dari pembelajaran kita hari ini. Definisi-definisinya bisa kalian simak sendiri.
Oke, ada 11 glosarium, silahkan kalian pelajari agar supaya kalian paham terkait dengan energi, gaya, dan usaha. Jadi di sini masih baru pengenalan definisi dan beberapa contoh saja terkait dengan energi, daya, dan gaya serta usaha, ya. Nah, terkait dengan tadi ketika kita bahas tentang energi, ada dikatakan di situ energi mekanik itu dikatakan bersifat kekal, dia tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat dibuat, tapi dia hanya dapat berubah dari satu energi ke energi yang lain. Kategori ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa bunyinya? Di sini ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum kekekalan energi. Nanti kita akan belajar perubahan-perubahan energi. Nanti sebagai tugas kalian, yaitu kalian harus mencari ada beberapa kriteria perubahan energi. Nanti dari menyublim, membeku, dan seterusnya itu silahkan kalian cari. Nanti ada konsep segitiga terkait dengan perubahan dari cair, gas, dan padat. Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, besar energi mekanik selalu tetap. Dengan kata lain, jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu tetap. Pernyataan itu disebut hukum kekekalan energi mekanik. Kalau tadi yang pertama adalah hukum kekekalan energi saja, sedangkan yang kedua ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Oke anak-anak sekalian, demikianlah materi kita terkait dengan usaha, energi, gaya, dan daya pada kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.